Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Gancet saat berselingkuh di bulan suci Ramadan. Seperti apa kejadiannya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Les, ya ampun, enak Les. Aku tersenyum saat lelaki di bawahku itu merem melek menahan nikmat. Bodiku yang semok sepertinya tidak menjadi acuan untuknya bisa merasakan nikmat dunia. Ya, laki-laki ini adalah selingkuhanku, lebih tepatnya mantan pacarku yang bernama Marjohan. Sudah 5 bulan ini kami berhubungan, dan itu tentunya tanpa sepengetahuan suamiku dan juga istri dari Marjohan. Ya, dia dan aku sudah menikah, tapi kami masih tetap melanjutkan hubungan kami yang sempat tertunda. Berawal saat salah satu temanku, yang juga teman satu kelasnya, memberikan FB Marjohan, dan aku dengan centilnya mulai berselancar di dunia maya, dan kemudian menghubunginya. Awalnya ada rasa panas menyengat dalam hati saat aku tahu ternyata mantan pacarku sewaktu SMP itu sudah menikah. Tapi saat ia membalas inboxku, rasa marah itu sirna seketika. Centil, ya, tapi itu memang yang aku rasakan, bagaikan seorang ABG yang baru jatuh cinta. Aku begitu bahagia bisa bertukar kabar dengannya. Ternyata bukan hanya aku saja, ia pun merasakan hal yang sama. Sama-sama merasakan gejolak dalam dada. Kami seperti mabuk kepayang, tiada hari tanpa kabar, entah itu telepon ataupun WhatsAppan. Dan tentu saja itu dengan sembunyi-sembunyi. Selama 4 bulan, kami jalani dengan virtual saja. Meski kami masih satu kota, aku masih takut untuk berjumpa. Takut jika aku tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah salah satu lelaki yang sulit aku lupakan. Selain dia tampan, juga berhidung mancung, dan yang paling sulit aku lupakan kala ia tersenyum. Lesung pipinya begitu sangat dalam. Tubuhnya tinggi dan bertubuh ideal. Dari SMP dan terakhir kami berjumpa saat ia SMA, ia masih tampak sama, ganteng dan juga memukau. Ia sangat berbeda dengan Mas Jamil suamiku, yang bertubuh sejajar denganku. Jujur saja Mas Jamil bukan kriteria aku. Aku menerima lamarannya hanya karena ia sosok yang baik dan juga penyayang. Sejujurnya sampai usia pernikahanku ke-10 ini, aku tidak begitu terpuaskan soal lahiriah. Bang Jamil lebih memfokuskan dirinya untuk beribadah, dan orangnya sangat kolot. Dia terlalu kaku karena umur kami terpaut 10 tahun. Untuk makan sandang dan papan, aku terpenuhi. Tapi untuk urusan ranjang, Mas Jamil nol besar. Selesai menuntaskan nafsunya, ia langsung tertidur tanpa peduli pada aku. Selama ini aku hanya diam,
Tapi begitu kehadiran Marjohan, semua rasanya meledak begitu saja. Apalagi berulang kali ia menunjukkan miliknya yang besar saat kami sedang video call, membuat jiwa iblis dalam diriku seketika bergejolak. Tidak mampu menahan diri, di bulan kelima kami memutuskan berjumpa di salah satu kafe yang tentunya jauh dari rumah. Karena anak-anak semua sudah SD, mereka aku titipkan kepada kakak perempuanku, dan aku bebas pergi. Suami pun tidak akan tahu, karena ia sibuk bekerja sebagai koki di salah satu hotel besar. Pertemuan untuk pertama kalinya benar-benar membuatku mabuk kepayang. Sesuai dugaanku, Marjohan masih terlihat sangat tampan, matang, dan tentu saja penuh karisma. Ini pertemuan kami yang keempat, dan di saat inilah imanku terjebol. Marjohan berhasil merayuku untuk check-in di Hotel Melati. Aku begitu menikmati waktu itu. Untuk pertama kalinya, benar-benar terpuaskan, lahir dan batin, hingga bersimbah peluh. Tidak puas hanya satu kali saja, perbuatan terlarang itu aku lakukan untuk kedua kalinya. Dan naas, saat sedang asik-asiknya, ku dengar gemerusuk di luar. Rupanya bukan cuma aku, Marjohan juga mendengarnya. "Les, cepat turun, sepertinya ada rahasia di luar," ujar Marjohan yang panik. Laki-laki berumur 32 tahun itu berusaha menyingkirkan tubuhku dari atas tubuhnya. "Iya, Mar, tapi kok ini seret sekali, tidak bisa lepas, Mar," teriakku tidak kalah panik. Karena punyanya begitu menempel, seperti direkatkan dengan lem setan. "Loh, kok bisa begini, Les? Aduh, bagaimana ini?" Suaranya semakin dekat. Wajah Marjohan mulai memerah. "Aku juga tidak tahu, Mar. Anuku sakit sekali, Mar," rintiku sembari berupaya lepas dari terong milik Marjohan. Marjohan tidak kehabisan akal. Ia memutar posisinya menjadi ia yang di atas, berusaha keras melepaskan, meski sangat perih dan sakit, serta peluh yang mengucur dengan deras. "Cepat, Mar. Bagaimana jika kita ketahuan, Mar? Suamiku pasti akan marah. Aku tidak mau kehilangan dirinya, Mar," isaku sembari memelas. Aku tidak bisa membayangkan jika Mas Jamil melihatku seperti ini. "Kau kira kau saja yang takut? Kalau biniku tahu, bisa mati aku. Aku pun tidak mau cerai, Les," balasnya yang membuatku semakin meronta. Tapi benda itu semakin lengket dan sulit untuk dilepas. "Ini salahmu, Mar. Kau yang goda aku, mengajakku untuk kesini." Aku memaki-maki Marjohan. "Lah, kamu juga mau kan? Minta tambah lagi. Kau juga yang gatal," balasnya tidak kalah sengit. Aku terus menangis. Sementara di luar, bunyi derap langkah kaki bersahutan semakin mendekat dan terdengar sangat jelas, hingga akhirnya, "Buka! Siapapun di dalam, cepat buka pintunya!" ujar seseorang dari luar. "Aduh, mati kita, Les," ujar Marjohan.
Sampai hitungan kelima pintu tidak dibuka, akan kami dobrak, ujarnya menggeretak. Ya Allah, bagaimana ini, Mar? Cepatlah menyingkir dari tubuhku, Mar. Aku kemudian mencakar wajah Marjohan agar ia menjauh dari tubuhku yang polos. Lesta, kendalikan dirimu. Ini sudah terlanjur. Kita harus tanggung ini. Marjohan yang sudah kepayahan meraih tengguk leherku dan membawaku dalam pelukannya. Tubuhnya yang panas dan keringat yang mengalir deras membasahi tubuhnya dan juga tubuhku. Aku terisak dan hanya bisa pasrah. Sudah segala untuk upaya kami lakukan, tapi benda itu terasa menempel dengan sangat kuat. Mungkinkah ini sebuah karma dari istri yang durhaka kepada suaminya? Tapi tidak bisa aku tepiskan, cinta yang bergelora itu juga sangat besar. Akhirnya pada hitungan kelima, Marjohan meraih selimut dan menutupi tubuh polos kami yang masih berpelukan dengan selimut. Astagfirullahaladzim, sadar, ini bulan puasa. Apa kalian suami istri atau selingkuhan? Beberapa orang laki-laki menerobos masuk dan langsung menginterogasi Marjohan. Meskipun Marjohan sudah salah, tapi ia sosok yang gentleman. Ia berusaha menutupi wajahku dengan tangannya. Mana kartu identitasmu? Dan kenapa masih juga menempel seperti itu? Lepaskan, banyak orang. Apa kamu tidak malu? Teriak salah satu laki-laki dengan lantang. Nyaliku langsung menciut. Tapi ku dengar Marjohan menjawabnya dengan tegas. Kartu identitas ada di dompet. Di celana itu, Pak. Saat ini kami tidak bisa lepas, jawab Marjohan dengan tenang. Hah? Tidak bisa lepas? Kancet? Nauzubillah, apa mereka ini zina? Sepertinya iya. Cepat panggil pihak rumah sakit. Kita bawa saja. Atau perlu kita suntik mati sekalian. Bergetar tubuhku saat mendengar ucapan orang-orang itu. Tapi aku tidak berani sedikitpun membuka mataku. Semua ini memang salahku. Aku yang tidak bersyukur. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Suara perangkat rumah sakit terasa sangat menyiksaku. Aku hanya menatap langit-langit rumah sakit dengan harapan bisa terlepas dari laki-laki yang saat ini berada di atasku. Tidak terbilang rasa sakit dan perih di daerah kemaluanku, tapi juga rasa malu. Hingga kami akhirnya dibawa masuk ke dalam ruangan operasi. Kami saling berpandangan dalam diam, sesak tidak terkira. Setelah saya observasi, kami harus memilih salah satu dari kalian. Tidak bisa dua-duanya, karena cengkeraman ibu terlalu kuat. Ucapan dokter itu terdengar bagai kilat yang menyambar tubuhku. Rasanya ingin menangis. Aku putus asa, tapi semua terasa percuma. Apalagi saat ku dengar suara Mas Jamil di luar sana. Laki-laki sabar yang selama 10 tahun ini melimpahkan kasih sayangnya untukku dan juga kedua anakku. Laki-laki tersabar yang tidak pernah marah dan selalu memperlakukan bagai ratu. Tanpa sadar air mataku merembes di kedua ujung mataku. Bayangan tawa anak-anakku, senyum mereka, serta saat-saat bahagia bersama keluarga kecilku bergantian membayang di pikiranku.
Inilah karmaku, karma seorang istri dan seorang ibu yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada aku. Aku tidak berhak hidup. Aku wanita hina. Dan jika ada kesempatan lepas pun, aku sudah tidak punya muka. Dokter, biar aku saja yang disuntik mati, dok. Gumamku dalam keadaan sadar. Marjohan langsung menyentuh wajahku, dan kami saling bertatapan. Jangan, Les. Ini tanggung jawabku. Biar aku saja yang mati. Kulihat mata Marjohan berkaca-kaca. Tidak, Mar. Aku istri durhaka. Aku yang pantas mati. Tidak, Les. Tidak. Kau punya anak dan istri, Mar. Mereka tidak tahu. Sedangkan suamiku ada di luar. Entah siapa yang tengah menghubunginya. Aku akan membayar pengkhianatan ini dengan nyawa. Meskipun aku akan terbakar di neraka, tapi aku akan tetap meminta maaf langsung padanya. Pak Dokter, tolong izinkan saya berbicara dengan suami saya. Sebelum saya disuntik mati, saya ingin minta maaf. Ucapku tanpa tangis. Berusaha tegar sekuat mungkin. Dokter mengangguk dan menyuruh salah satu perawat untuk memanggil suamiku. Akhirnya tibalah saat-saat genting, di mana suamiku datang dengan wajah yang sulit untuk diartikan. Wajah putus asa dan tidak berdaya. Apa yang ibu lakukan? Teganya ibu berbuat seperti ini pada ayah. Kurang apa ayah ini, ibu? Ayah sudah melakukan semuanya untuk ibu. Bekerja keras dan berusaha untuk membuat ibu bahagia. Kenapa ibu lakukan ini, Bu? Suara laki-laki yang telah menemaniku selama 10 tahun lebih terdengar lantang menggelegar di dalam ruangan operasi. Aku hanya mampu tergugu dan menatapnya dengan sendu untuk meminta maaf padanya. Rasanya aku tidak mampu. Aku adalah wanita yang tidak bersyukur. Mendapatkan suami sebaik itu pun, aku masih kurang dan masih kurang terus. Maafin ibu ya. Ibu titip anak-anak. Ibu minta maaf. Sekali lagi, ibu minta maaf ya. Belum lagi suamiku berucap, ibunya diseret oleh beberapa orang untuk keluar dari ruang operasi. Aku menatap sedih suamiku hingga ia menghilang di balik pintu yang tertutup dengan rapat. Suara teriakannya memanggil namaku masih terdengar. Lestari, Lestari. Silakan, Dok. Saya sudah siap. Ujarku dengan berderai air mata. Lestari, Lestari, maafkan aku. Tetes-tetes air menimpa wajahku, tapi aku hanya mampu mengulum senyum untuknya. Seandainya kita bertemu dulu, kita pasti tidak bernasib seperti ini. Aku hanya meringis saat jarum suntik menusuk lenganku. Sebelum obat itu beraksi, aku menyentuh wajah Marjohan selingkuhanku. Hiduplah dengan bahagia dan lupakanlah aku. Ini salahku. Bagaimanapun, cinta kita dulu telah usai.
selingkuh memang membawa bencana. Bertobatlah, karena kamu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Hanya dalam beberapa menit saja, kurasakan reaksi obat itu. Begitu dahsyat di tubuhku. Sakit itu menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tanpa sadar aku mencengkram tangan Marjohan dengan kencang. Lestari. Mataku terpejam dengan kuat. Tubuhku rasanya tersayat-sayat dan seperti terkena sengatan listrik tegangan tinggi. Sulit untuk diungkapkan, hingga tubuhku terasa kaku dan gelap abadi menyelimuti diriku. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.